Halo guys, kembali lagi di channel kesukaan Babagong, YND Storyland. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film fantasi action berjudul Strange Memories yang dirilis pada tahun ini. Karena admin sedang memei kumbahan, jadi nggak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang kultivator bernama Jinmu. Dan karena suatu alasan, Jinmu harus bertarung dengan pasangan daunnya. Sebelum Jinmu tewas, ia sempat mendapatkan liontin yin milik kekasihnya. Di setiap generasi Jinmu selalu bereinkarnasi dan memiliki pasangan daun yang sama. Sayangnya, takdir Jinmu selalu berkorban untuk menyelamatkan pasangan daunnya. Dan sampai di generasi sekarang, Jinmu selalu bermimpi mengenai kehidupan sebelumnya. Dan saat itu juga, Jinmu melihat seorang wanita bernama Yuhe yang mirip dengan wanita di mimpinya. Jinmu yang merasa penasaran mulai mendekati Yuhe. Sayangnya maksud dari Jinmu malah disalahartikan sebagai tindakan mesum. Di tempat lain, seorang anggota sekte yang sudah runtuh bernama Bagong bersumpah kepada saudaranya untuk membalaskan dendam. Bagong mempunyai sebuah sistem yang mampu membantunya untuk mendapatkan orang terpilih. Sementara itu, Jinmu yang membutuhkan pekerjaan sedang melamar di sebuah perusahaan yang kebetulan dipimpin oleh Yuhe selaku departemen wanita dan Bagong selaku departemen pria. Dan saat Jinmu masuk, Yuhe langsung menolak Jinmu berkat kejadian di dalam bus sebelumnya. Tetapi berbeda dengan Yuhe, Bagong justru menerima Jinmu karena Bagong merasa Jinmu lah orang yang selama ini ia cari. Tiba-tiba, Yuhe juga berubah pikiran karena ia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang berada pada Jinmu. Akhirnya, Jinmu pun diterima bekerja di bawah pengawasan Yuhe. Setelah itu, Yuhe melapor ke Yang Mulia mengenai target yang sudah masuk ke dalam perangkap. Sementara itu, Jinmu yang tiba di kontrakan menghadapi masalah baru dengan menghadapi ibu kos yang menagih biaya kontrakan. Meski Jinmu bisa mengatasi masalah untuk sementara, namun pikiran Jinmu masih semrawut memikirkan Yuhe yang mirip dengan wanita di mimpinya. Tak lama berselang, sebuah portal tiba-tiba muncul yang membawa Jinmu ke dunia mimpi. Di sana Jinmu bertemu dengan Bagong yang mengenalkan dirinya sebagai penerus sekte Minshu. Untuk meyakinkan Jinmu, Bagong menceritakan kejadian 100 tahun saat saudaranya bertarung dengan Yang Mulia. Sebelum keduanya bertarung, saudaranya sempat diracun yang membuatnya kalah melawan Yang Mulia. Akibatnya, saudaranya gagal dalam melewati bencana untuk menerobos dan berakhir tewas. Meski saudaranya tewas, Yang Mulia mengalami luka serius akibat pertarungan sebelumnya. Setelah ratusan tahun berlalu, Yang Mulia mulai mengumpulkan kekuatan. Dan saat Yang Mulia bisa melewati malapetaka untuk menerobos, Yang Mulia bisa hidup abadi. Untuk itu, Bagong meminta bantuan Jinmu yang merupakan reinkarnasi kultivator dari 800 tahun yang lalu dan memiliki potensi tanpa batas. Sebenarnya ada satu lagi orang yang memiliki bakat yang sama dengan Jinmu. Sayangnya, orang itu sudah dimanfaatkan oleh Yang Mulia. Namun, karena Jinmu menolak, Bagong pun terpaksa menggunakan kekerasan untuk menyerap elemen khusus yang berada di tubuh Jinmu. Sebelum itu terjadi, dua orang kultivator pembela keadilan muncul.
Awalnya, kedua kultivator itu percaya diri untuk melawan Bagong. Namun, setelah Bagong mengeluarkan formasi naga, kedua kultivator tersebut memutuskan untuk kabur. Sesaat setelah kedua kultivator tersebut pergi, Yuhe pun muncul untuk menghentikan Bagong. Dan dengan mengeluarkan sebuah pedang, Yuhe mampu membuat Bagong pergi. Setelah Jinmu terbangun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok perempuan yang merupakan perwujudan dari mimpi Jinmu. Mimpi Jinmu bisa terwujud karena Jinmu sendiri memiliki memori sebelumnya. Namun memori itu hanya berupa potongan yang sulit Jinmu ingat, termasuk Yuhe yang menjadi pasangan daunnya. Beberapa saat kemudian, Jinmu mulai bekerja di hari pertamanya. Sebelum itu, ia sempat bertemu Yuhe untuk diberikan tugas. Dan sesaat setelah Jinmu pergi, Yuhe juga merasakan suasana akrab saat bersama Jinmu. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Yang Mulia. Yang Mulia ingin Yuhe fokus dengan tugasnya karena Jinmu merupakan kunci untuk rencana Yang Mulia. Sementara itu, Jinmu yang tiba di meja kerja dikejutkan dengan kemunculan wujud mimpinya di dalam monitor. Selain mimpinya yang mempunyai wujud, mimpi itu terhubung dengan gelombang otak Jinmu yang membuatnya bisa memasuki apapun untuk berkomunikasi dengan Jinmu. Mendengar hal itu, Jinmu pun memerintahkan mimpinya untuk memasuki pikiran Yuhe. Sayangnya kultivasi Yuhe terlalu tinggi dan hal itu tidak bisa dilakukan. Tak lama Yuhe pun muncul dengan memberikan Jinmu kerjaan supaya Jinmu lembur. Saat Jinmu sendirian, Yuhe mulai melancarkan aksinya untuk menyekap Jinmu. Namun, beberapa kali Yuhe mencoba dan semuanya gagal. Akhirnya, Yuhe pun merubah caranya dengan berpura-pura minta dijemput karena sedang mendem. Setelah Jinmu membawanya ke rumah, Yuhe mulai melancarkan aksinya dengan merayu Jinmu. Dan saat Jinmu sudah terberdaya, Yuhe mengeluarkan sebuah benda yang mampu menyerap aura khusus yang berada dalam tubuh Jinmu. Namun sebelum itu terjadi, Jinmu tiba-tiba sadar dan keduanya pun langsung terlibat pertarungan. Dalam pertarungan itu, Yuhe sempat terbesit memori bersama Jinmu di kehidupan sebelumnya. Dan karena hal itulah Yuhe memilih untuk mundur. Yuhe yang merasa penasaran mencoba menanyakan ingatannya dengan Jinmu kepada Yang Mulia. Namun karena Yuhe membahas hal tersebut, seketika Yang Mulia pun langsung mencuci otak Yuhe. Semenjak saat itulah Yuhe tak pernah terlihat di kantor. Dan saat Jinmu pulang dari kantornya, Jinmu melihat seorang wanita bernama Kinyu yang sangat mirip dengan Yuhe. Jinmu yang mengira wanita itu adalah Yuhe segera mengajaknya mendongeng. Namun Kinyu mengaku bukan orang yang dimaksud oleh Jinmu. Sementara Jinmu yang masih tak percaya, diam-diam mulai mengikuti Kinyu dan kebetulan kontrakan Kinyu tepat di sebelah Jinmu. Di keesokan paginya, Jinmu mendengar suara keributan dari arah kamar Kinyu. Rupa-rupanya suara tersebut berasal dari pemilik kontrakan yang sedang mengancam Kinyu karena telat bayar sewa. Tak hanya itu saja, pemilik kontrakan juga merayu Kinyu hingga akhirnya Jinmu pun langsung membantu Kinyu dengan menawarkan tabungannya. Semua tabungan Jinmu pun ludes dalam menyelamatkan seorang Kinyu. Sesaat setelah Jinmu kembali ke kamarnya, Kinyu pun berkunjung untuk berterima kasih kepada Jinmu. Sebagai rasa terima kasihnya,
Qin Yu juga membersihkan kamar Qin Yu yang terlihat berantakan. Seusai membersihkan kamar, Qin Yu juga mengobati luka Jinmu yang ia dapatkan saat pertarungan melawan Yu He. Karena saking miripnya dengan Yu He, Jinmu dengan refleks menyebut nama Yu He. Melihat hal itu, tambah sadar Qin Yu mulai cemburu dengan pergi meninggalkan Jinmu. Di keesokan paginya, setelah Yu He menghilang, Bagong mengambil alih departemen wanita dan saat Jinmu tiba di kantor, ia mencoba menanyakan tentang hilangnya Yu He kepada Bagong. Sementara Bagong sendiri menduga bahwa Yu He dibunuh Yang Mulia. Namun Jinmu tidak percaya dengan Bagong mengingat Qin Yu yang mirip dengan Yu He. Untuk memastikan hal itu, Jinmu pun menghubungi Qin Yu untuk mengajaknya bertemu. Namun Qin Yu yang sedang ngambek menolak tawaran tersebut. Ketika pikiran-pikiran Jinmu masih semrawut, mimpi Jinmu tiba-tiba muncul dengan memberinya saran untuk mendekati Qin Yu. Dengan begitu, Jinmu bisa memastikan apakah Qin Yu adalah Yu He. Seusai bekerja, Jinmu pergi ke kamar Qin Yu yang sedang melakukan yoga. Melihat Jinmu, Qin Yu pun mengajak Jinmu untuk berlatih yoga bersama. Namun dalam latihan itu, Jinmu sempat terluka dan dirawat oleh Qin Yu yang kebetulan seorang suster. Awalnya Jinmu tak curiga saat Qin Yu melakukan pengobatan. Namun setelah Qin Yu mengeluarkan suntikan gajah, Jinmu pun sadar bahwa Qin Yu mencoba menyerap elemen khususnya. Sementara Qin Yu yang mengetahui cara-caranya terungkap, segera menekan titik akupuntur Jinmu. Karena Jinmu berada dalam bahaya, Bagong seketika sadar. Namun aksi untuk menyelamatkan Jinmu dihentikan dengan kemunculan Yang Mulia. Yang Mulia ingin Bagong menyerah, tapi tentu saja Bagong lebih memilih melawan Yang Mulia karena ia sadar musuhnya masih dalam kondisi terluka. Pertarungan pun berlangsung singkat karena luka yang dialami oleh Yang Mulia. Sementara itu, saat Jinmu sedang tak berdaya-daya, dua orang kultivator keadilan muncul. Tapi sayangnya, keduanya bukanlah lawan dari Qin Yu. Saat kedua kultivator tersebut akan dibunuh, Jinmu mulai membangkitkan kekuatannya dengan melepaskan segel yang diberikan oleh Qin Yu. Dan dengan kekuatan tersebut, Jinmu bisa dengan mudah menyerap Qin Yu. Namun Jinmu tak tega untuk membunuh Yu He karena perasaan yang sulit dijelaskan. Akhirnya Jinmu lebih memilih melepaskan Qin Yu. Setelah kejadian tersebut, Jinmu pun sadar seberapa bahayanya Yang Mulia. Untuk itu, Jinmu mulai menghubungi Bagong untuk bekerjasama dengannya. Sementara Bagong yang awalnya ingin menyerap kekuatan Jinmu, segera sadar bahwa dunia akan kacau jika Yang Mulia bisa mencapai tujuannya. Di sisi lain, Qin Yu semakin bingung dengan Jinmu. Meski sempat dicuci otaknya oleh Yang Mulia, perasaan Qin Yu semakin kuat. Lambat laun, Qin Yu mulai bermimpi mengenai beberapa potongan kebersamaannya bersama Jinmu. Namun, Yang Mulia segera sadar dan memerintahkan Qin Yu membawakan tumbal untuk menyembuhkan lukanya. Tak lama, seorang kultivator tua muncul dengan menyerap kekuatan dari kultivator itu yang bisa sedikit menekan lukanya. Namun ia masih membutuhkan kekuatan lagi untuk menghadapi malapetaka yang akan datang. Dan untuk mencegah Qin Yu teringat siapa dirinya, Yang Mulia pun mulai mengubah Qin Yu. Sementara itu, Bagong yang mempunyai sistem masa lalu menemukan bahwa Yu He mirip dengan seorang legenda kultivator di 800 tahun yang lalu. Dengan identitas Yu He atau Qin Yu yang terungkap, Bagong pun juga mengetahui identitas Jinmu. Kemudian Bagong segera menghubungi Jinmu untuk bertemu di sebuah taman. Sementara itu, dua orang kultivator sebelumnya sedang diburu oleh Qin Yu. Di sisi lain, Jinmu yang sedang menunggu kedatangan Bagong dikejutkan dengan Bagong yang Jinmu ke alam mimpi melalui perantara perwujudan mimpinya. Maksudnya gimana? Kemudian Bagong segera memberitahukan mengenai Yang Mulia yang sudah menangkap seluruh kultivator di seluruh kota.
Dengan menyerap semua kekuatan para kultivator, Yang Mulia kini berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Bagong juga memberikan Jinmu sebuah tablet yang di dalamnya berisi identitas Jinmu dan Kinyu. Setelah Jinmu kembali ke dunia nyata, Jinmu sadar bahwa ia dan Kinyu merupakan seorang yang ditakdirkan. Namun tiba-tiba seorang wanita utusan Yang Mulia muncul. Jinmu yang melihat wanita tersebut mirip Kinyu segera menunjukkan foto di mana Jinmu bersama Kinyu. Jinmu menjelaskan mengenai Kinyu yang diperalat. Sayangnya, Kinyu tak peduli karena tugasnya untuk membawa Jinmu ke hadapan Yang Mulia. Di tempat lain, Bagong beserta kedua kultivator berhasil ditangkap Yang Mulia, dan tak lama Kinyu pun muncul dengan membawa Jinmu. Dengan kedatangan Kinyu, Yang Mulia memulai rencana untuk menyerap kekuatan guna menghadapi malapetaka yang akan datang. Sementara Jinmu sendiri juga sadar bahwa ia sebenarnya seorang kultivator dengan energi Yang. Dengan Jinmu yang teringat masa lalunya, ia bisa memanggil pedang Tianyi yang merupakan pedang Yin dan Yang. Awalnya Jinmu mampu melawan Yang Mulia, namun Yang Mulia segera menyandra Kinyu untuk membuat Jinmu menyerahkan pedangnya. Dengan Jinmu yang menyerahkan pedangnya, Yang Mulia mulai segera mengungkapkan mengenai kebenaran rencananya supaya Jinmu dan Kinyu tidak bersama. Dengan keduanya saling bertarung, Yang Mulia bisa mengumpulkan kekuatan yang lebih banyak. Sementara itu, akhirnya Kinyu pun teringat mengenai dirinya yang merupakan pasangan Dou Jinmu. Setelah Kinyu tersadarkan, Jinmu dan Kinyu menggabungkan kekuatannya untuk membuat formasi Yin dan Yang. Namun formasi itu belum mampu mengalahkan Bagong yang memegang Tian Ying. Karena tak mempunyai pilihan, Kinyu pun mengorbankan dirinya dengan memancing malapetaka petir, sekaligus sebagai balas budi karena Jinmu terus berkorban untuknya. Akhirnya, dengan petir tersebut, Yang Mulia pun musnah, begitu pula dengan Kinyu. Sementara Jinmu sendiri hanya bisa teringat semua kenangan saat bersama Kinyu. Saat itulah perwujudan mimpi Jinmu muncul. Melihat Jinmu yang putus asa, perwujudan mimpi mengorbankan semua kultivasinya untuk buat kejadian tersebut, seolah-olah hanyalah mimpi bagi Jinmu. Beberapa saat kemudian, Jinmu terbangun di sebuah bus di mana semua orang yang ia kenal sebelumnya melupakan kejadian saat bertarung dengan Yang Mulia. Hanya Jinmu lah yang masih mempunyai ingatan tersebut. Setelah hilang-hilang, Jinmu pun melihat Kinyu dan memutuskan memulai awal baru untuk hidup bersamanya, dan film pun berakhir.